Pernah gak sih habis nongkrong sama teman-teman malah rasanya capek banget, padahal yang dilakukan cuma ngobrol dan ketawa-ketawa? Terus ada juga yang bilang, kamu kok pendiam banget sih, sombong ya. Kalau kamu sering mengalami hal kayak gitu, belum tentu kamu sombong. Bisa jadi kamu memang punya kepribadian introvert. Nah, banyak orang masih salah paham, mereka nganggap introvert itu sama dengan pemalu, padahal beda loh. Orang pemalu biasanya merasa takut atau canggung saat bertemu orang baru, sementara introvert itu lebih ke cara dia mengisi ulang energinya. Setelah banyak berinteraksi, dia biasanya butuh waktu sendiri untuk ngecas baterai. Nah, coba deh lihat apakah kamu punya beberapa tanda berikut ini. Pertama, kamu lebih suka waktu sendirian. Bukan berarti nggak suka teman, justru waktu sendirian itu rasanya damai. Nonton film, dengerin musik, baca buku, main game, atau cuma rebahan sambil mikir. Itu aja udah bikin hati tenang. Kalau orang lain senang keliling-keliling cari keramaian, kamu malah senang pulang ke rumah. Kedua, habis kumpul sama banyak orang, energimu langsung habis. Lucunya, orang sering mikir introvert nggak suka bersosialisasi. Padahal bukan itu masalahnya. Introvert juga bisa seru waktu nongkrong, bisa ketawa paling kencang, bisa ngobrol berjam-jam, tapi setelah pulang rasanya cuma pengen diam, nggak pengen chat siapa-siapa lagi, nggak pengen diajak keluar lagi, kayak baterainya habis aja gitu. Ketiga, kamu lebih nyaman punya sedikit teman. Daripada kenal 1000 orang, kamu lebih milih punya 3 atau 4 teman yang benar-benar dekat, karena buat kamu kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlah teman. Keempat, kamu lebih sering jadi pendengar. Kalau lagi ngobrol rame-rame, biasanya kamu lebih banyak dengerin. Bukan karena gak punya pendapat, tapi kamu lebih suka memahami dulu sebelum ikut bicara. Kalau akhirnya ngomong, biasanya memang ada sesuatu yang pengen disampaikan. Kelima, kamu mikir dulu sebelum ngomong. Pernah gak ditanya sesuatu, terus malah diam beberapa detik? Orang lain mungkin mengira kamu bingung, padahal sebenarnya kamu lagi nyusun jawaban di kepala. Karena kamu gak pengen asal ngomong aja. Keenam, obrolan yang terlalu basa-basi bikin cepat bosan. Misalnya nih, ditanya, lagi apa? Udah makan belum? Cuacanya panas ya? Ya dijawab sih, tapi rasanya biasa aja gitu. Sebaliknya, kalau ngobrol soal kehidupan, mimpi, pengalaman, teknologi, atau hal-hal yang menarik lainnya, nah itu baru bikin semangat. Ketujuh, kamu sering overthinking. Habis ngobrol sama orang, tiba-tiba kepikiran, tadi aku ngomongnya aneh gak ya? Harusnya tadi jawabannya begitu deh. Kalau kamu sering kayak gini, tenang, kamu gak sendirian, banyak kok yang kayak gitu. Kedelapan, kamu gak suka jadi pusat perhatian. Kalau bisa memilih, kamu lebih nyaman duduk di tengah daripada berdiri di atas panggung. Bukan karena gak mampu, tapi memang lebih nyaman begitu. Kesembilan, kamu menikmati kesendirian. Banyak orang takut sendirian, tapi buat sebagai introvert, sendirian itu bukan hukuman, justru itu adalah hadiah. Karena di saat itulah pikiran terasa lebih tenang. Dan yang terakhir, kamu sering disalahpahami, dibilang sombong, dibilang jutek, dibilang gak ramah. Padahal sebenarnya kamu cuma gak banyak bicara. Bukan berarti gak peduli, bukan berarti gak suka sama orang lain. Nah, dari 10 tanda tadi, kira-kira ada berapa yang cocok sama kamu? Tulis aja di kolom komentar, siapa tahu ternyata banyak juga yang ngerasain hal yang sama. Dan ingat ya, menjadi introvert bukan berarti ada yang salah dengan dirimu. Begitu juga menjadi extrovert. Dua-duanya punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Yang paling penting adalah mengenali diri sendiri supaya kita tahu bagaimana cara menjaga energi dan menjalani hidup dengan nyaman. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe karena di video berikutnya kita bakal ngobrol lagi tentang dunia introvert, overthinking, self-improvement, dan hal-hal yang mungkin selama ini kamu rasakan tapi jarang dibahas. Sampai ketemu di video berikutnya.